Silakan ketua kelas. Dengan teman-teman, kita doa. Doa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau baik, karena sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang baik itu sudah insya Allah akan berakhir dengan hasil yang baik juga. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai juga, biar kita tadi dikatakan kalian sehat, maka salah satu kesehatan itu adalah menjaga kebersihan. Bagaimana kelas hari ini? Bisa berdiri dulu. Berdiri. Tidak ada sampah, kerapian pakaiannya, karena ini adalah bentuk salah satu mendukung agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik, saya lihat semuanya sudah rapi dan kelasnya juga silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya, karena pelajaran saya itu adalah PPKN, mari kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita awali pelajaran hari ini dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Bisa ya? Silakan semuanya berdiri. Ya, Rifki, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
lakukan itu adalah salah satu bentuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dari lirik lagu itu kita bisa tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila adalah kepribadian bangsa juga ya. Disebutkan seperti itu. Baik, saya absen dulu aja kita ya. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Ya. Baik, kalau hadir semua, alhamdulillah, saya harapkan kelas ini tetap seperti ini, tetap dengan semangatnya, dengan kehadiran semuanya lengkap. Jangan sampai ada yang sakit, jaga kesehatannya. Nanti pun kalaupun ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas dalam pembelajaran ini. Amin. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran saya pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu materi tentang Pancasila. Ya, tentang Pancasila yang saya sampaikan waktu itu bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelum tentang hak dan kewajiban, materi tentang Pancasila sudah saya sampaikan minggu lalu. Salah satunya penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama ketuhanan. Salah satu bentuk penerapannya adalah kita harus saling menghormati antar sesama agama walaupun kita berbeda-beda. Ya, nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda, tapi tetap harus kita saling menghormati. Kemudian sila kedua, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, boleh tepuk tangan. Sila kedua itu memang salah satu bentuk penerapannya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan ini berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Salah satu bentuk persatuan Indonesia itu adalah kegiatan gotong royong. Karena gotong royong itu lebih mengedepankan kepentingan secara umum daripada kepentingan pribadi. Salah satu bentuk sila ketiga. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Salah satu bentuk penerapannya pada sila keempat adalah bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu adalah salah satu bentuk penerapan sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa ya, coba. Sila kelima. Dengan bersikap adil dan memberikan bantuan kepada teman yang sedang Membutuhkan. Oh ya, boleh tepuk tangan. Di sila kelima, teman kalian menjelaskan bahwasanya sila kelima itu salah satu bentuk penerapannya adalah melakukan atau memberikan bantuan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, biar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk lebih semangatnya boleh berdiri dulu. Saya akan mengajak kalian untuk mengerahkan tentang hal dan kewajiban. Kemudian kalau saya sampaikan ini jawabannya harga mati, oke? Ya, bisa ikut saya. Perhatikan dulu Pak. Harmonisasi hak dan kewajiban. Ya. 1, 2, 3. Harmonisasi hak dan kewajiban. NKRI Harga mati. silakan Pak. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Tujuan dari materi ini adalah mengharapkan kepada setiap peserta didik itu agar dapat memahami apa itu harmonisasi, apa itu hak, dan apa itu sebuah kewajiban. Jadi dalam penerapannya, nanti kalian akan
dibentuk kelompok. Dalam kelompok itu di materi ini agar kalian itu bisa memahami tentang faktor-faktor penyebab apa saja kenapa orang itu masih melakukan pelanggaran hak, kenapa orang-orang itu masih melakukan pengingkaran kewajiban. Nanti kita bahas bersama, ya. Ya, Pak. Nanti agar kalian itu juga bisa melakukan kerjasama yang baik dengan rasa jujur, dengan kebersamaan yang lebih semangat lagi. Paham ya? Paham. Baik, kita lihat pertama ini di sini ya, nggak apa-apa ya, ada foto saya ya. Salah satu bentuk motivasi buat kalian karena saya kemudian salah satu bentuk rasa syukur saya merasa bangga ada foto saya di sebuah layar, ya. Itu salah satu harapan, semoga kalian nanti juga bisa seperti saya. Amin. Karena waktu sekolah terkadang saya itu malas memakai dasi, tapi dengan ternyata dasi itu berguna di kemudian hari, bahwa saya memang aturan-aturan yang ada di sekolah itu memang bermanfaat untuk masa depan kalian nanti juga. Baik, kata pertama yaitu harmonisasi, ya. Kemudian kata kedua, kata ketiga adalah Kewajiban. Oke, next. Ini tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita itu harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kata pertama yaitu harmonisasi. Harmonisasi itu adalah bentuk hal-hal yang menyeimbangkan. Ya. Ada pernah mendengar kata harmonisasi? Coba. Harmonis, ya benar. Apalagi kalau kalian mendengar kata harmonisasi? Harmonis. Biasanya harmonis itu dalam sebuah keluarga, kalau keluarga itu harmonis, berarti keluarga itu memang keluarga itu sedang baik-baik saja, ya. Kenapa kok dia baik-baik saja? Berarti tidak ada permasalahan. Makanya dikatakan keluarga harmonis. Kita bahas itu tentang harmonisnya, tentang hak dan kewajiban itu, ya. Oke, next. Kalian tahu ini gambar apa? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti gerakan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa harmonisasi seperti itu memang harus seimbang. Kalau ada hak berarti harus ada kewajiban. Nah, pertama katanya seimbang itu mewujudkan keseimbangan antara hak yang kita terima dan kewajiban yang kita penuhi. Kemudian harmonisasi atau harmonisan. Hak dan kewajiban saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang teratur dan adil. Berarti harus melengkapi, saling melengkapi, ya. Segala sesuatu itu memang di dunia ini Tuhan itu menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri. Memang harus selaras agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesejahteraan, dan ini adalah tujuan dari harmonisasi itu kesejahteraan, keseimbangan yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warga Indonesia. Ya, warga negara itu memang dibuat aturan apa yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi kewajiban bagi warga negara. Oke, next. Lihat gambar ini, orang sedang apa ini? Mereka tersenyum? Berarti ada hal positif dari gambar ini. Berarti ada hal yang saling mengikat. Mereka menyepakati suatu hal, mungkin mereka bermusyawarah. Intinya mereka saling menguntungkan, ya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban. Kalau kalian ingin mendapatkan hak, maka lakukan semua kewajiban. Betul. Oke? Next. Hak atau HAM. Hak atau HAM ini yang pertama harus kita pahami adalah hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita berarti yang dikatakan hak itu memang milik kita. Sejak kapan? Sejak lahir. Ya. Pernah ada peserta yang bertanya, itu sejak masih dalam kandungan, itu juga benar. Kenapa benar? Karena setiap orang yang masih dalam kandungan itu punya hak untuk hidup, punya hak untuk mendapatkan gizi agar bisa mereka lahir di dunia ini. Ketika mereka lahir di dunia ini, maka mereka memiliki hak dalam sebagai warga negara. Kenapa? Karena mereka ketika lahir dia sudah didata atau sebutan lainnya akte. Ya. Sama saja halnya, dia memiliki hak dalam sebagai warga negara. Next. Sekarang kewajiban. Kewajiban, pernah mendengar kewajiban? Pernah kalian lakukan?
Salah satu contohnya. Sholat, ya. Itu kalau kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila, sila berapa? 1. Ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Pengalaman kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus. Yang harus kita pahami, yang kita ingat juga ada kata harus. Berarti memang harus. Harus kita lakukan dengan penuh rasa, kata keduanya tanggung jawab. Jadi memang harus kita lakukan yang dikatakan kewajiban itu ya. Dengan rasa penuh tanggung jawab maksudnya seperti apa, Pak? Tanggung jawab itu memang segala sesuatu itu kita lakukan, maka hal-hal yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang baik juga, seperti hak tadi. Ya. Next. Nah, hak asasi manusia itu memang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 1 nomor 39 tahun 1999. Di situ disampaikan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Berarti setiap hak seseorang itu wajib dihormati, ya. Tidak memandang apa agamanya, kita tidak memandang bagaimana bentuk rupanya, setiap orang itu punya hak dan wajib bagi kita untuk menghormatinya. Memang diatur dalam undang-undang. Kenapa kok diatur dalam undang-undang? Karena adanya pelanggaran hak. Ya. Next. Macam-macam hak. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Itu bagi diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Kebebasan mengeluarkan pendapat. Pernah kalian mengeluarkan pendapat? Pernah. Kepada teman kalian? Pernah. Itu hak, memang hak kalian. Kemudian kebebasan untuk memilih. Memilih itu memilih apa yang baik buat kalian. Mau memilih teman, atau memilih pemimpin, atau memilih sekolah. Kalian memilih sekolah ini? Ya, berdasarkan musyawarah sudah bicara dengan orang tua kalian? Ya. Salah satu bentuk kalian telah melakukan macam-macam hak ini. Memeluk dalam artian memeluk agama dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, macam-macam hak itu adalah hak asasi politik. Asasi politik ini hak untuk memilih dan dipilih. Pernah kalian melakukan pemilihan umum? Pernah. Pemilihan ketua OSIS, ya. Pemilihan ketua OSIS. Itu ketua OSIS itu memang salah satu bentuk hak kita dalam politik, karena kita memilih dan kita punya hak juga untuk. Ada yang ikut OSIS di sini? Ada. Dipilih atau memilih? Memilih. Ada yang mengajukan, contoh seperti Virgo kan ketua kelas kalian. Itu Virgo apakah dipilih atau kalian demokrasi pemilihan? Itu saya akan default buat kelas kalian. Memang itu salah satu bentuk kalian punya hak untuk memilih ketua kelas, ya. Next, yang ketiga itu hak asasi ekonomi. Berarti kalau kita berbicara tentang ekonomi, hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Hak memiliki dalam artian seperti ini. Orang tua kita di rumah itu bekerja, ya. Ketika dia bekerja mencari nafkah dan mengumpulkan kekayaan, itu memang salah satu bentuk hak dalam hidup, salah satu alur hidup ini. Ya. Tapi berkewajiban, misalkan seperti ini. Kalau orang tua kalian bekerja di kebun, menjaga hutan itu dengan baik, janganlah kalian merusak hutan itu ketika kalian hanya memanfaatkan apa yang ada di situ. Ya. Jadi memang hak kalian untuk memanfaatkan hutan itu, tapi jangan sampai kalian merusaknya. Next, selanjutnya itu macam-macam haknya adalah hak asasi hukum. Apa itu hak asasi hukum? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kenapa hukum itu ada? Karena menciptakan kebersamaan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, maka dia punya tindakan yang merugikan orang lain, maka dia akan mendapatkan sanksi. Di depan hukum harus sama, tidak memandang usia, tidak memandang perekonomiannya seperti apa. Yang jelas ketika dia di depan hukum atau di pemerintahan, dia memiliki hak yang sama. Ya.
Paham ya? Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Yang terakhir itu hak sosial dan budaya. Itu hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Jadi kalau yang hak sosial dan budaya ini, ketika kalian punya hak nih, kalian tahu penyanyi, pemain sinetron, mereka punya hak cipta, menciptakan lagu itu. Jadi ketika seseorang menciptakan lagu itu juga diatur dalam pemerintahan agar apa yang dia ciptakan itu memang menjadi hak baginya, tidak bisa diambil oleh orang lain. Contoh, salah satu contoh itu budaya yang ada di Jawa itu Riok Ponorogo. Tahu Riok Ponorogo? Riok Ponorogo itu kan milik Indonesia, tapi pernah diklaim oleh negara lain, pernah dilaksanakan atau dilestarikan oleh negara lain. Kenapa? Ada salah satu penyebabnya karena dia tidak memiliki hak yang diatur oleh pemerintah. Namun sekarang alhamdulillah Riok Ponorogo itu memang milik Indonesia. Ya. Next, hak dan kewajiban. Kita lihat kalau ini masih kosong, kalau kita memiliki hak, maka selanjutnya adalah kewajiban. Salah satu haknya hak untuk hidup, maka kewajibannya hak orang lain. Kalau kita memiliki hak mendapatkan orang lain, kemudian hak pendidikan, maka kita kewajiban untuk belajar dengan baik. Kemudian hak pekerjaan, maka kewajiban kita adalah membayar pajak. Yang ketiga, membayar pajak. Kenapa membayar pajak? Karena memang kita itu bekerja itu berdasarkan aturan pemerintah. Ya. Jadi memang kita itu wajib membayar pajak. Pajak itu untuk apa? Untuk memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita punya hak berpendapat, maka berkewajiban bagi yang lain adalah untuk menghargai. Biar adanya komunikasi yang baik itu seperti itu. Ada hak, ada kewajiban. Oke. Dalam materi saya sampaikan dalam beraktivitas perilaku kehidupan sehari-hari, hak atau kewajiban yang kita dahulukan? Kewajiban baru kita dahulukan, baru kemudian hak yang kita dapatkan. Memang seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Dari materi yang Bapak sampaikan, apakah ada hal Pak dulu kita dapatkan baru melaksanakan kewajiban? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Boleh tepuk tangan untuk bertanya. Tadi teman kalian Sekti menanyakan, saya kan sampaikan sebelumnya bahwa kewajiban dahulu baru kemudian hak yang kita dapatkan. Apakah ada hak yang kita dapatkan? Kita dapatkan terdahulu baru kewajiban? Ada atau tidak? Gak apa-apa berpendapat, kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat. Apakah ada hak yang terdahulukan sebelum kewajiban? Ada. Apa hak apa yang kita dapatkan? Sekarang kita hidup di tahun 2024, kita sudah mendapatkan hak yaitu menempuh pendidikan. Maksudnya seperti apa? Karena kewajiban telah dilaksanakan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Ya, maksudnya seperti ini. Saya jelaskan lagi. Di Indonesia waktu itu belajarnya tidak seperti ini, karena ada sedikit mendengar tembakan, ada bom. Jadi waktu itu pahlawan kita mempertahankan NKRI agar negara kita ini tetap baik-baik saja, agar generasi penerusnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu kan hak mereka. Nah, akhirnya dengan perjuangan para pahlawan kita, maka dengan perjuangan pahlawan kita itu, maka kita mendapatkan pendidikan yang baik seperti saat ini. Tidak adanya suara tembakan lagi, maka kita harus wajib mengingat dengan melakukan upacara tersebut. Pernah dilihat di salah satu kegiatan upacara mengeningkan cipta, ya kan? Itu salah satu bentuk bahwasanya kita itu wajib mengenang para pahlawan kita. Seperti itu Setia. Jangan ada. Kalau ada pertanyaan apakah ada hak dahulu? Ada. Ya. Oke, next. Hak dan kewajiban antar sesama teman. Baik. Jadi seperti ini. Nah.
agar kita lebih memahami antara harmonisasi hak dan kewajiban, itu ada beberapa tahapan. Dalam artian ada beberapa tahapan yang harus kita pahami, seperti hak dan kewajiban antara sesama teman. Berarti di antara teman dulu baru kita memahami yang lainnya. Bagaimana kita ini menjadi, apakah kita sudah menjadi teman yang baik? Apakah kita sudah melaksanakan hak sebagai teman? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai teman? Karena kalau sekedar berteman saja, ya terkadang hasilnya juga hambar. Seperti kalian semuanya teman, tapi ada teman yang dekat, ada yang teman yang dekat saja, ya, atau jauh. Next, kemudian hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga. Kalau kita lihat gambar ini, adanya harmonisasi. Ada seorang ayah yang membantu ibunya memasak, kemudian apa tugas anaknya di sini? Apakah dia melakukan kewajiban atau tidak? Dia melakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Dengan hadirnya dia di situ, salah satu bentuk penyemangat bagi ibunya untuk memasak. Ya, seperti itu ya. Kemudian hak dan kewajiban peserta didik. Siapa peserta didik? Ya. Atau apakah kalian itu warga negara? Ya. Hak dan kewajiban peserta didik. Salah satu hak dan kewajiban peserta didik di sekolah itu, nah, kalau kewajiban sudah tahu ya. Yang namanya sekolah itu banyak aturan. Ya. Kenapa kok banyak aturan? Kenapa kok banyak aturan di sekolah? Supaya disiplin. Kenapa kok harus rapi? Kenapa kok rambut itu harus dipotong? Terkadang ada orang bertanya, kenapa kok rambut itu harus rapi? Apakah berpengaruh dengan otak seseorang? Memang kalau kita kaitkan dengan otak seseorang, kita tidak hanya orang itu, memang tidak ada hubungannya dengan rambut. Tapi salah satu bentuk kita dipotong rambut atau berpakaian rapi, penampilan yang bagus, itu salah satu bentuk bahwasanya kita itu disiplin. Agar kelahnya ketika kalian tamat SMA, ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian sudah terbiasa menaati aturan. Karena ketika kalian terjun ke masyarakat akan lebih banyak aturan, ya. Sehingga ketika kalian masih menjadi peserta didik, aturan itu terus dipelajari dan dipahami. Next, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, seperti yang saya tanyakan tadi, kita adalah warga negara. Salah satu bentuk kewajiban warga negara itu adalah saling menghormati, menaati hukum. Ada yang lain? Boleh berpendapat? Salah tidak apa-apa. Namanya belajar itu ya harus ada salah sedikit biar kita bisa lebih baik lagi. Kalau punya salah benar itu kasih. Membayar pajak, ya. Benar, membayar pajak. Ada yang lain? Menaati lalu lintas atau menaati aturan ya. Kalian membawa motor ke sini? Ya. Memakai helm? Ya, yang tidak memakai helm nanti semoga memakai helm ya, karena itu salah satu bentuk pelanggaran. Ya. Next, ini kita lihat gambar ini. Contoh kasus positif dalam arti di sini harmonisasi dan kewajiban. Yang pertama gambar kegiatan keagamaan. Ini salah satu bentuk positifnya mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Dengan kita bergotong royong itu untuk kepentingan bersama, ya, bukan kepentingan pribadi. Makanya ada kegiatan gotong royong. Indonesia itu dikenal oleh negara lain adalah masyarakat yang bergotong royong. Itu yang orang luar tahu dari Indonesia. Dari mana mereka tahu? Mereka ketika ke tempat wisata seperti di Bali atau seperti di tempat-tempat lain, mereka memang melihat ada aktivitas keluarga kita itu yang memang menjaga kebersihannya itu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, pemilihan menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa. Nanti apakah sudah ada yang memilih sih? Belum. Nanti ketika kalian memilih, ya, saya harapkan hal-hal yang perlu kalian lakukan seperti kalian memilih ketua OSIS kemarin. Yang pertama itu harus kenal, karena tak kenal maka saya. Kenali siapa dia. Kenapa kok dia mau menjadi pemimpin?
Bagaimana ketika dia menjadi pemimpin, apakah baik buat saya? Kenali ya. Kenapa harus biar kita tahu ada dampaknya untuk masa depan kita. Yang jelas, kalian punya hak untuk memilih. Jangan sampai kalian tidak memilih dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Paham ya? Paham. Oke, next. Nah, kita lihat di sini contoh kasus negatif. Vandalisme. Vandalisme itu apa? Pernah kan melihat ada fasilitas umum yang rusak? Itu yang dikatakan vandalisme. Dia melakukan hal-hal yang negatif seperti itu yang merugikan orang lain, yang melanggar hak orang lain. Ya. Kemudian kita lihat gambar kedua itu. Kalau kita berkendara seperti saya sampaikan, kalau kalian menggunakan helm itu selain untuk keamanan kalian sendiri, juga keamanan untuk Orang lain. Seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga, Tidak membayar pajak. tidak membayar pajak atau mengembalikan kewajiban merugikan pembangunan negara. Karena seperti ini, nah. Kenapa kok kita wajib membayar pajak? Ketika kalian berkendara itu, jalan yang kalian lalui itu adalah hasil dari pajak. Jadi, kenapa kok kita harus membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan itu adalah tanah kita, ya kan? Ya. Kenapa kok orang tua kalian membayar pajak bumi dan bangunan? Karena memang setiap warga negara itu wajib membayar pajak agar adanya kebersamaan. Kalau kalian hanya sekedar ingin hidup di tanah air NKRI ini, ya tidak bisa. Karena ada orang lain yang membutuhkan bantuan kalian. Ya, jadi gunanya uang pajak itu misalkan kendaraan bermotor untuk perbaikan jalan. Kalau untuk bumi bangunan mesti bantuan sosial. Jadi memang harus kalian wajib membayar pajak. Nanti ketika kalian sudah umur 17-an harus dipahami ya bahwa pajak itu adalah hal yang kewajiban. Baik, kita lihat di sini kewajiban warga negara, hak warga negara. Jadi saya harapkan bentuk dari materi yang saya sampaikan ini ketika kita keluar nanti kalian menjadi warga negara yang sekali lagi yang memahami apa itu menjadi hak dan apa itu menjadi kewajiban. Paham ya? Masih semangat? Masih. Terima kasih. Kalau masih semangat. Baik, untuk selanjutnya, ketika kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan, kita sudah paham atau belum? Secara keseluruhan ya? Ya. Baik, kalau secara keseluruhan sudah paham, saya ingin mempertanyakan kepada kalian beberapa hal. Ya. Pertanyaannya tentang hak dan kewajiban. Boleh berdiri semua ya? Kita pemahaman kalian apakah paham atau tidak dengan materi hak dan kewajiban? Ya. Perhatikan saya menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Ya. Tangan kanan itu adalah tangan kiri adalah yang benar boleh duduk, yang salah tetap berdiri ya. Ya, boleh ya. Berarti saya hitung 1, 2, 3 langsung jawab. Tidak boleh diturunkan, tidak boleh dirubah. Baik, dengarkan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa itu kewajiban? Kanannya. Ya, yang benar boleh duduk. Itu saja, tidak apa. Biar kita lebih paham apa itu hak dan kewajiban. Kemudian apakah hak atau kewajiban mengikuti upacara bendera? Kewajiban.
Orang ya? Ya. Mendapatkan perlindungan hukum, apakah ada kewajiban? Ya, benar. Ada hak. Lanjutkan dulu. Harus memang dibedakan ya. Apakah yang menjadi hak, apakah yang menjadi Kewajiban. biar kita tidak salah paham, tidak bingung. Nanti ketika kita penerapan di kehidupan sehari-hari, oh berarti memang ini adalah hak, oh ini adalah kewajiban. Kemudian biar kita lebih semangat lagi, saya sampaikan materi dalam satu video. Bisa kalian lihat nanti ada beberapa pertanyaan dalam video tersebut. Kemudian setelah kalian pahami, nanti saya bagikan permasalahannya ya. Silakan. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsa. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu ada kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Apa kata mereka? Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan dihormati oleh orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mengenyam pendidikan, dan mendapatkan akses dasar kepada diri kita sendiri. Hak adalah apa yang dibutuhkan kita untuk Indonesia. Hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan, bisa kita putuskan, atau bisa kita lakukan, tetapi tidak harus kita dapatkan, tidak harus kita putuskan, dan tidak harus kita lakukan. Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara, seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Sebagai contoh seperti membela negara, cinta tanah air. Jadi intinya adalah kewajiban adalah hasil atau konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap orang. Kewajiban mempertahankan dan menjaga negara Indonesia. Ya, kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan dan harus kita pertanggungjawabkan. Menurut saya yang harus didahulukan, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, adalah kewajiban. Karena kita harus mengesampingkan
ego kita jika kita ingin membangun negara kita yang sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Karena jika masih melekat ego atau hak kita yang harus dipenuhi oleh orang lain, maka kapan kita dapat membela negara kita? Kapan kita dapat membangun negara kita? Jadi kita harus mengedepankan kewajiban daripada hak kita sendiri. Pokoknya sama-sama hak dulu atau kewajiban negara Indonesia apa yang diberikan kepada rakyat, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Haknya apa yang harus kita berikan kepada negara itu pertahankan negara Republik Indonesia. Menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan, karena kalau kita hanya melakukan hak saja, kita bisa menjadi orang yang seiringannya sendiri. Kalau hanya kewajiban saja, maka kita bisa menjadi orang yang terlalu keras, tidak bisa fleksibel. Yang menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan. Misalnya kita makan itu kita itu bisa kewajiban, tapi itu juga hak kita untuk makan. Kita wajib makan supaya kita sehat. Tapi untuk hak untuk makan atau tidak itu hak kita. Kalau sederhana misalnya pipis itu wajib. Tapi itu hak kita, haknya itu kita mau pipis kapan, mau pipisnya gimana, itu hak kita. Tapi yang kedua kan kewajibannya kita pipis. Nah itu masih saya sebut. Oke, sebagai contoh yang sangat simpel adalah sekarang kita berada di kampus Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, kampus Visipol Universitas Gadjah Mada ini adalah kampus milik pemerintah. Di sini negara telah memenuhi hak saya untuk mengenyam pendidikan yang layak, yaitu dengan mendirikan berbagai sekolah, kampus-kampus negeri yang beberapa daerahnya tidak berbayar. Kemudian masih ada lagi seperti jaminan kesehatan, jalan raya, infrastruktur, bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya yang telah negara berikan kepada saya. Apa yang negara Indonesia berikan kepada saya? Mungkin kedamaian, kesejahteraan, ya walaupun belum semuanya merata, sehubungan, itu Yang Indonesia akan berikan pada saya cinta dan kebahagiaan. Hidup saya. Untuk contoh simpelnya adalah ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, saya memposisikan diri saya pada posisi siap. Kemudian saya tidak berbicara kepada orang lain, saya berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena saya percaya dan yakin bahwa kita sebagai warga negara harus menyanyikan lagu kebangsaan ini dengan penuh hikmat. Apalagi para pahlawan kita yang telah gugur, mereka berjuang mati-matian untuk mewujudkan negara kita sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, mengapa kita tidak melakukan hal simpel itu? jaga negara Indonesia yang akan dikuasai dari orang-orang asing semampu dan sekuat saya. Untuk menjadi warga negara yang baik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengedepankan kewajiban kita kepada negara. Jika kita telah mengedepankan kewajiban kepada negara, kemudian negara telah terbangun dengan baik atau setidaknya negara memiliki kedaulatan, maka disitulah baru negara memenuhi hak kita sebagai warga negara. Jadi ada korelasi kewajiban dulu baru hak. Cukup berlaku jujur, itu sudah jadi warga negara.
harapan saya untuk pemerintah Indonesia ke depannya adalah dapat membangun kemudian mengatur negara kita ini untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan negara sesuai tersambung dengan dalam Undang-Undang Dasar 45. Harapannya supaya yang sudah baik dipertahankan, yang lebih baik lagi, biar semuanya merata dan sama-sama Merauke. Bekerja dengan penuh tekad, jujur, amanah, dan selalu ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, lihat videonya. Berarti memang di video itu kalian lihat berapa pendapat sebagai mahasiswa atau seorang sabab yang menjelaskan apa itu menjadi hak, apa itu menjadi kewajiban sebagai warga negara. Dan kita juga ada sebagai warga negara pasti punya pendapat bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Dengan cara saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini sudah dibentuk kelompok, bentuknya seperti itu. Memang sudah kelompok kelas ini? Sudah. Oh ya. Baik, kalau sudah bentuk kelompok kelas, silakan dikerjakan dari beberapa pertanyaan dalam video tersebut ya. Ya, Pak. Hari ini kalian butuh iPad? Ya. Silakan manfaatkan teknologi tersebut dengan kalian menjadi referensi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Nanti kalau ada yang tidak paham dari pertanyaannya boleh ditanyakan. Nanti dibuat ya. Ya. Boleh Mak? Pertanyaan dari kalian itu adalah hak kalian sebagai peserta didik untuk bertanya apakah sudah paham atau belum dari tugas yang saya berikan. Soalnya sama, hanya yang membedakan itu kelompok itu. Kalian sebagai peserta didik. Ya.
Ya. Mana Pak? Ya, silakan. Ya, boleh. Saya suka kalau kalian bertanya. Jadi kalian
mengaitkan Ya, Pak. Fokus ya, mencari jawabannya. Iya, Pak. Kalau bisa kan suami. Pak. Ya.
Saya sangat suka kamu bertanya. Pak, saya Ya, boleh. Yang ya. Baik, sudah semua? Sudah. Dari permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari video tadi ya sudah ya. Nanti silakan presentasi. Saya bebaskan kalian punya hak untuk atau apakah maju semua atau cukup 2 orang atau 3 orang ya. Maju semua. Silakan presentasi sesuai materi atau tugas yang kalian dapatkan. Kelompok berapa yang sudah mau presentasi? Yang sudah menjawab pertanyaannya? Ya, kelompok pas, silakan. Ya, baik. Kalau sudah dibahas, mohon diperhatikan temannya yang saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak punya kursi, melainkan untuk presentasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Delinda sebagai moderator. Saya Kesya Darmayanti sebagai Mohon diperhatikan. Coba lebih kuat lagi suaranya ya. Ketika menjelaskan. Ya. Baik, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Kesya dan saya. apa yang sudah kita lakukan yang
sudah kami lakukan untuk negara adalah menjadi warga negara yang menaati peraturan-peraturan yang kami temui di setiap tempat sebagai bentuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku, seperti ikut serta dalam kegiatan gotong royong, saling menghormati antara tetangga. 2. Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Untuk saat ini kami menjadi peserta didik yang baik. Namun sebagai generasi kami juga ikut bangga melihat Dimas Bunga Cita jadi satu-satunya remaja Indonesia yang pilih meraih medali termuda sepanjang sejarah Asian Games 2018 pada usia 12 tahun. Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam lingkungan masyarakat? Setelah itu, masing-masing kelompok menyampaikan beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban pada lingkungan tersebut. Beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Pertama, berkewajiban mematuhi perundangan yang berlaku dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berkewajiban dan berhak untuk saling menghormati antara setiap warga negara, seperti menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebutkan salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Bagaimana? Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, akan kami berikan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Ya, ada ya. Kelompok dari rumah kan belum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergus Rizkyat. Saya dari kelompok 1, yaitu bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana peraturan-peraturan bisa ditaati oleh setiap golongan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawabnya. Yang lain boleh, kalau ingin bertanya boleh. Untuk kelompok 4 ini mempresentasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana agar peraturan itu bisa ditaati oleh setiap golongan? Peraturan dibuat berdasarkan keadaan, sebab akibatnya jadi kita harus lebih mengenal dampak dari peraturan itu. Jika dilanggar, melalui pendidikan dari usia dini sampai setiap warga negara itu menerapkan peraturan yang berlaku. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Ya. Pada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak, sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan hati yang tidak bisa dimiliki. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompok
kelompok tadi mempresentasikan sebagai warga negara ya. Jadi setiap kelompok itu memang memiliki lingkungannya masing-masing, dan menjadi warga negara yang baik itu mereka itu sudah mengenal salah satu atlet tadi ya, dicari di Google ya. Ya, bagus. Next, ada kelompok lain yang sudah siap presentasi? Ya, silakan kelompok satu. Dua orang aja. Ya. Masa dengan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program kelompok 1 ingin menampilkan seperti kami. Sebelum itu saya ingin basa-basi sedikit. Jadi Kennedy pernah berkata, "As long as you what country can do for you, but as you can do for your country." Yang artinya jangan tanyakan apa yang negara dapat lakukan, tapi tanyakan apa yang kamu dapat lakukan untuk negara. Oke. Tanpa basa-basi lagi, beberapa menit depan bersama kami perwakilan dari kelompok 1 kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Pada rekan saya, Peko Christian, silakan menampilkan hasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 1 berdasarkan video hasil diskusi hak dan kewajiban sebagai warga negara atau dari berbagai latar belakang seseorang yang berbeda-beda. Maka ada beberapa masalah yang dapat kami temukan. Yang pertama adalah apa yang sudah kita lakukan untuk negara. Jawabannya adalah yang sudah kami lakukan untuk negara adalah sebagai seorang generasi yang mengenal sejarah bangsa dan perkembangan negara setiap informasi terbarunya, seperti mengenal budaya daerah dan diperkenalkan ke mancanegara melalui media sosial yang harus seleksi berdasarkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Untuk saat ini, kami cukup menjadi warga negara yang baik. Namun, kami juga bangga melihat pemain bulu tangkis seperti Susi Susanti pada tahun 1992 yang telah mengharumkan nama Indonesia. Yang ketiga, apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai teman? Lalu berikan beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban pada lingkungan tersebut. Beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban kita sebagai seorang teman adalah: pertama, berkewajiban menerima kekurangan dan berhak mendapatkan perhatian dari teman. Kedua, berkewajiban mendengarkan pendapat, masukan, dan saran dari teman dan berhak menerima dan memberikan tanggapan kepada teman. Yang ketiga, berkewajiban dan berhak untuk saling menyayangi dan melengkapi kekurangan sesama teman. Permasalahan yang keempat atau yang terakhir, sebutkan salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jawabannya adalah salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sifat egois dari diri kita sendiri. Tentu saja sebelum itu sebelum menutup saya ingin berkata-kata terlebih dahulu. Berikan kode. Ya, maaf tadi ada kalau saya lupa belum buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, dari kelompok 2 ya, silakan. Saya perwakilan kelompok 2 yang bertanya. Untuk memperkenalkan budaya daerah, selain melalui media sosial, apa ada bentuk kewajiban lain yang kita lakukan? Adalah pertanyaan yang sangat bagus dari FC. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan. Kelompok 1 ini harmonisasi dan kewajiban antar sesama teman ya. Jadi silakan yang ingin bertanya. Lingkungan antar sesama teman. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bentuk kewajiban yang kita lakukan dalam memperkenalkan budaya daerah adalah pada saat ada orang lain dari luar kota atau tamu undangan seperti pada saat acara hajatan dan kunjungan pemerintah setempat. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak.
cinta, kita harus berkorban untuk mendapatkan kebahagiaannya. Saya akhiri jika ada masalah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika ada masalah dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang terbaik. Selalu ada pesan dalam setiap aktivitas kita itu. Next, ada yang lain? Oh ya, dengan tidak sabar, silakan memberikan. Dipersilakan presentasi. Ini kalau tidak salah materinya ini ya. Ada kewajiban di lingkungan apa ini? Sebagai peserta didik atau? Oh, peserta. Dalam keluarga kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelum mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami bermandi dulu. Burung gagak mandi di kali. Mandinya di sore hari. Kami akan memperkenalkan diri, bukan menyembuhkan hati yang tersakiti. Perkenalkan, nama saya Nisan Aini sebagai moderator. Saya Sena Amila Putri, saya Revi Ramadhani, saya Nadia Ramadhani, Saya Septina Madana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Yang sudah kami lakukan untuk negara adalah menjadi peserta didik yang menaati peraturan-peraturan di sekolah, menjaga nama baik sekolah, seperti mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin, menerapkan janji peserta didik pada lingkungan sekolah. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Untuk saat ini kami menjadi peserta didik yang baik. Namun sebagai generasi kami juga ikut bangga melihat Liliana Nastir dan Tontowi Ahmad pemain bulu tangkis 2 ganda campuran. Ini pernah meraih 3 tahun berturut-turut di England 2012, 2013, dan 2014. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik? Setelah itu, masing-masing kelompok menyampaikan beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban pada lingkungan tersebut. Beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban sebagai seorang peserta didik. Pertama, kewajiban menjaga kebersihan dan lingkungan hijau sekolah dan berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, asri, serta lingkungan yang sehat. Berkewajiban dan berhak untuk saling menyayangi dan menghormati antara setiap warga sekolah. Pertanyaan yang keempat, sebutkan salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang peserta didik. Salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah penyalahgunaan teknologi. Inilah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bertanya. Bertanya, mengapa terkadang kita masih melihat adanya pengingkaran kewajiban peserta didik? Mengapa terkadang kita masih melihat adanya pengingkaran kewajiban peserta didik? Ya berarti masih ada peserta didik yang mengingkar kewajiban. Apa penyebabnya? Silakan langsung jawab ya. Kalau sudah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, mengapa terkadang kita masih melihat adanya pengingkaran dari peserta didik?
Salah satu penyebabnya adalah peserta didik ini masih banyak berada di zona nyaman. Seperti mereka di rumah nyaman kaki di atas meja, hingga mereka membawa aktivitas tersebut ke sekolah yang sudah luas menganggap aman. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya bisa dimengerti? Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bertanya. Kata pepatah, jika tidak mau bertanya, sesat di jalan. Tidak ada. Ya. Sudah paham. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Pada Allah kami mohon ampun. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua juga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan presentasi, bukan berekspektasi tinggi, karena tingginya ekspektasi akan menyebabkan sakitnya hati. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban sebagai salah satu anggota keluarga. Sebelum itu, perkenalkan saya Elsie sebagai moderator. Saya Elisa Fitri sebagai penjelas. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh rekan kami MK. Baik, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Yang sudah kami lakukan untuk negara adalah menjadi anak yang mendukung dan menginstruksikan diri dalam aktivitas keluarga yang dampak positif, seperti mematuhi peraturan dalam keluarga dan ikut serta dalam musyawarah keluarga. Yang kedua, sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia, untuk saya ini kami cukup menjadi warga negara yang baik. Namun kami juga ikut bangga seperti Muhammad Zohri yang pernah meraih medali emas di perlombaan lari jarak pendek di finalan di Asian Games 2018. Yang ketiga, apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai salah satu anggota keluarga? Setelah itu, masing-masing kelompok menyampaikan beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban pada lingkungan tersebut. Beberapa contoh harmonisasi hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Pertama, berkewajiban menjaga kebersihan rumah dan berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Berkewajiban melaksanakan perintah dan aturan dalam keluarga dan berhak menerima apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban dan hak untuk saling menyayangi dan menghormati antara sesama anggota keluarga. Yang keempat, sebutkan salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang anggota keluarga. Salah satu faktor masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah rendahnya kesadaran hak. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Mohon maaf karena yang lebih itu prasasti dengan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang setiap kelompok tadi menyampaikan memiliki permasalahan, tapi beberapa faktor dari hak dan kewajiban itu tidak terlaksana ya. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Di situ kita dapat memahami beberapa contoh. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan? Minimal dari peserta jadi apa yang didapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan?
Ada? Saya Pak. Oh iya, silakan. Kesimpulan materi yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu saya dapat mengetahui bahwa harmonisasi hak dan kewajiban adalah pemahaman sebagai warga negara yang menjelaskan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh iya, boleh, silakan. Berarti memang harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang materi yang kita dapatkan hari ini. Untuk selanjutnya, agar saya bisa menilai, memberikan penilaian kepada kalian. Tadi kan tugas kelompok. Sekarang saya akan memberikan soal sumatif agar setiap individu itu bisa memahami makna hak dan makna kewajiban setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya, saya berikan soalnya ya. Ya, Pak. Ini penilaian individu. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Ya. Kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Jangan lupa ya, dibuat namanya. Dibuat namanya. Sudah? Terima kasih. Semoga nanti mendapatkan nilai yang baik dari apa yang kalian kerjakan ya. Terima kasih. Ya, PPD-nya juga dikumpulkan ya. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan materi hak dan kewajiban. Insya Allah nanti kita diberi kesehatan. Semoga kita tetap berjodoh untuk pertemuan selanjutnya. Jodoh menjadi guru dan peserta didik ya. Nanti untuk minggu depan itu materinya insya Allah tentang demokrasi. Salah satu penerangan hak dan kewajiban adalah dalam bentuk demokrasi ya. Ya, Pak. Baik, ketika kalian presentasi, kalian menyampaikan, saya suka dengan kata-kata kalian memberikan pesan kepada sesama teman kalian. Saya juga memberikan pesan kepada kalian. Untuk kalian semua, ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 kalimat yang saya sampaikan. Yang pertama, ambillah apa yang menjadi hak kalian dengan cara melaksanakan kewajiban. Yang kedua, laksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian, maka hak yang kalian dapatkan akan perlahan kalian miliki. Yang ketiga, bagaimana jika sudah melaksanakan kewajiban tapi hak tidak kalian dapatkan, maka itu jawabannya adalah kalian akan mendapatkan hak dalam bentuk yang lain. Ingat, setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum pulang, silakan berdoa dulu. Kalau waktunya sudah kita pulang, silakan berdoa.
Itu atau ini Rifki wakil. Ya, boleh dia menjadi memberikan hak untuk memimpin juga. Silakan. Kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai.